Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma alimna bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para bapak, ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua, Pak? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke talaqi Quran, talaqi dulu kita pahami apa yang dimaksud dengan talaqi, Pak. Siapa yang pertama kali mengajarkan talaqi? Yang pertama mengajarkan talaqi adalah malaikat Jibril alaihi salam, ya. Malaikat Jibril mengajarkan siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Saat pertama kali wahyu turun, disitulah terjadi interaksi Rasulullah dengan malaikat Jibril, belajar Al-Quran, bertalaki, ya. Rasulullah tidak bisa baca ma'ana biqari, tapi dipaksa dengan Jibril, dan pada akhirnya Allah punya kuasa, Rasulullah bisa mengikuti apa yang diajarkan malaikat Jibril, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ketika kita futur, punya ada rasa futur bahwa ya, futur di mana kondisi seseorang ini sedang down, semangatnya kurang, bahkan enggak ada semangat lah, ya. Enggak ada semangat untuk membaca Al-Qur'an. Karena baca Al-Qur'an ini kalau bukan dari hati, dari keinginan yang yang ikhlas, tidak bisa, Pak. Orang kalau baca Quran tidak ikhlas, pengen cepat-cepat ditutup Qurannya, seayat dua ayat, sehalaman dua halaman, udah pengen buru-buru selesai pulang, ya. Padahal tadabbur Quran ini luar biasa pahalanya, ya. Mendengarkan Quran pahalanya juga banyak, besar sekali. Rasulullah suatu ketika dalam keadaan down, beliau minta Ibnu Mas'ud membacakan, "Ya Ibnu Mas'ud, tolong bacain Al-Quran kepadaku," kata Rasul. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, "Bukankah Al-Quran diturunkan kepada engkau ya Rasul?" Kata Rasulullah, kalau bahasa kita Pak, ya, udah jangan pakai lama, bacain. Saya suka dengar bacaan orang. Nah, di sini kita bisa ngambil ibrah. Rasulullah yang di dalam dirinya sudah ditanamkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabatnya, Nabi ini, kalau kita nggak bisa maksimal mengikuti apa yang diajarkan oleh para salaf, ya. Para salaf, orang-orang terdahulu, Pak, ya. Orang-orang terdahulu itu kalau menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan sampai ada puluhan kalinya, Pak. Ada 60 kali. Nah, kalau kita berapa ya? Udah belum, Pak? 15 juz sampai hari kelima ini. Hari ke-6, ya. Belum sampai, ya. Mungkin sebagian sudah ada yang lewat, ya. Artinya ya, jangan sampai di momen yang mulia ini, yang mahal ini, Ramadan Karim, ya, kita berinteraksi dengan Al-Quran sangat minim. Jangan sampai. Usahakan punya target 1 kali hatam minimal banget, ya, minimal banget 1 kali hatam. Jangan sampai enggak, ya. Pahalanya banyak sekali, diganjarkan, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, ya.
Insyaallah kita berharap apa yang kita inginkan Allah mudahkan. Allah mudahkan, Allah berikan kekuatan istiqomah. Ya, karena istiqomah itu mudah diucapkan tapi aplikasinya perlu sungguh-sungguh. Nah, coba ya. Taib, kita mulai Suratun Naba. Suratun Naba juz 30 awal Pak ya. Sudah dibuka semua Pak? Nah, ini salah satu tadabbur Quran dalam memahami tajwid baik itu idgham atau gunnah, mad dan bacaan-bacaan yang lainnya kita perhatikan. Barangkali kita cocokin dengan apa yang kita baca sehari-hari. Oh, ternyata selama ini saya bacanya salah. Begini yang benar gitu. Nanti setelah kita baca jangan malu-malu Pak. Saya pengen nyoba Ustaz. Ya, tangan aja pengen nyoba. Kita belajar bareng-bareng di sini. Ya. Yang masih terbata-bata jangan minder. Kita belajar bareng. Baik, kita mulai seperti biasa dari surah Al-Fatihah Pak ya. Al-Fatihah, kemudian lanjut surah An-Naba. Al-Fatihah walaupun sudah hafal, dilihat huruf demi huruf ya. Huruf demi huruf, ayat demi ayatnya dilihat, diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebelum saya lanjut, agar maksimal bacaan Quran, jangan tanggung-tanggung ngeluarin suaranya, Pak. Ya. Sempat saya sampaikan, baca Quran itu perlu tenaga juga, apa ya? Bukan cuma asal keluar suara, tapi harus ada powernya, agar huruf demi huruf ini terbaca, terucap dengan jelas. Karena setiap huruf mempunyai sifat masing-masing, punya makhraj masing-masing. Bukan cuma asal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Sifatnya hilang semua itu kalau seperti itu. Kita ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hindari kesalahan tawallud ya. Tawallud memantulkan bunyi atau huruf yang bukan qalqalah. Alhamdu ya, nggak boleh ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini sering terjadi kesalahan yang tidak disadari di huruf ha, ih. Banyak kesalahan terucap ihdinas, bukan ihdinas, gitu Pak ya. Nah, ihdinas, bukan ihdinas siratal Memang setiap huruf ha, baik yang sukun ataupun yang berharokat hidup, ya, mengeluarkan nafas yang banyak, boros di situ Pak, ya. Makanya tadi saya bilang baca Quran perlu power yang maksimal agar setiap hurufnya tertunaikan sifat-sifat dan makharijul hurufnya. Kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdu, bukan mag atau makdubi. Ghairil maghdubi lah, bismillah, ada jeda sedikit, bukan bismillah, tapi bismillah, apalagi bismillah, nggak boleh bismillah. Nah, makanya setiap kita baca Quran ini di bulan suci Ramadan, saya yakin tilawahnya sudah banyak, ya. Setiap baca Quran, apa yang kita baca usahakan terdengar di telinga kita sendiri, ya, terdengar dan terasa. Yang bahaya ini kalau baca Quran salah nggak berasa, itu yang bahaya, ya. Apa ya, bablas aja. Ustaz, kan saya lagi belajar. Oke, saya lagi belajar, nggak masalah. Cuma harus ada perbaikan, ya Pak ya. Kesalahan yang terus menerus tanpa diperbaiki, ini keliru Pak ya. Harus ada perbaikan, ya. Jadi ghairil maghdubi ini huruf gha, dia berjalan. Kalau bahasa sehari-hari kita diseret gitu ya. Maghdu. Dan juga jangan dikasih jedah maghdubi, jangan berhenti. Kalau berhenti terjadi saktah, nggak boleh, ya. Karena saktah di dalam riwayat Hafiz an Asim hanya ada 4 dalam Al-Quran, ya. Yang sering kita jumpai adalah di surah apa? Ada surah Yasin, surah Al-Kahfi yang setiap Jumat kita baca, ya. Di Al-Kahfi ada saktah. Selain itu nggak ada, hanya ada 4, ya. Ar-Ra'du, di Al-Qiyamah, di surah-surah yang lain nggak ada. Apalagi umpamanya di Al-Fatihah ini, ghairil maghdubi, magnya jangan berhenti, berjalan, maghdu. Nah, kita ulang Pak ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
berapa harokat bolinnya? 6. Waladdallin. Kalau bisa pakai dihitung jari silakan. Cuman jangan juga waladdo. Ya. Nekuknya terlalu cepat salah juga. Nah, kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti nggak perlu pakai hitungan jari lagi, dikira-kira aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim Amin. Silakan buka surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi setiap ngaji usahakan bismillahnya begitu, Pak. Kalau kita ikuti memang guru-guru di kampung jalur utama kita bisa baca Quran. Ya. Kalau guru-guru di kampung itu saya masih ingat iramanya. Bismillahirrahman. Yang 2 harokat kelebihan. Sekarang kita perbaiki, Pak ya. Kita perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, Pak. Ya, jangan bismillah gitu. B-nya kepanjangan. Bismillah kepanjangan, nggak boleh. Bismillah. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang 2 harokat cukup di ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditambah-tambahin yang 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 2 harokat boleh ditambahin kapan? Ketika di akhir waqaf atau di akhir ayat. Nah, yang 2 harokat bisa jadi 4 sampai 6 harokat ketika dia di akhir. Him. Bisa. Kalau mau di 2 harokatin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. 2 harokat semuanya. Ya. Tapi kalau mau pakai 4 atau 6 semuanya harus seragam. Enggak boleh campur aduk. Kadang kalau ingat pakai, kadang kalau enggak ingat tinggal matnya. Kita masuk ke ayat 1. Amma yatasaalun. Nah, setiap hukum mad wajib muttasil yang terjadi alif sukun diikuti dengan hamzah, hamzahnya harus diperjelas, bukan amma yatasaalun alun a diperjelas a. Amma yatasaalun. Semua?
Nah. Suaranya habis, hurufnya langsung berhenti, bukan alun. Nah, jangan ditambahin nannya. Kita ulang lagi. Amma yatasaalun. Nah, walaupun bareng-bareng, kalau salah kedengaran, Pak. Jadi ada yang ganjel gitu. Ya. Jadi huruf sekarang kesalahannya pindah lagi nih ke depan, ke huruf ainnya. Huruf ainnya jangan dibaca panjang, bukan am, langsung am, bukan am langsung amma. Oke. Ini ayat 1 harus beres dulu, Pak. Baru kita pindah ke ayat 2. Amma yatasaalun. Semua? Iya. Saya anggap benar lah semuanya. Nggak pindah-pindah kita, Pak ya. Nanti boleh nanti dicoba. Siapa yang mau nyoba silakan. Kita pindah ayat kedua. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Sumber kesalahannya terdengar di kuping saya dari kanan saya. Nggak tahu yang mana. Nah, nggak apa-apa, Pak. Kita belajar bareng-bareng. Jadi huruf zo-nya tebal. Azim, zim. Bukan anin naba'il azim, azim. Azim, zim. Nah. Termasuk huruf apa, Pak? Huruf zo ini. Huruf isti'la. Ingat, Pak ya? Nah, yang apa namanya sering bertemu di tahsin, insya Allah ingat. Jadi huruf isti'la itu ada berapa? Nah, ada berapa, Pak? Bukan apa saja, pertanyaannya ada berapa dulu? Ada 5 apa 6? Dua-duanya salah. Adanya 7. Ya, Pak, ada 7. Coba kita sebutkan satu-satu. Huruf kha, kha, so, bukan sho, so, so, kha, so, bo, to, zo, gho, qaf. 7 ini semuanya punya huruf o. Kha, so, bo, to, zo, gho, qaf. Ada 7, bukan 6, bukan 5, bukan 4. Adanya tuh 7. Namanya huruf isti'la. Jadi setiap ketemu huruf ini, terlebih-lebih dia dalam keadaan sukun. Nah, kalau huruf sukun, nah, harus tebal. Tadi di surah Al-Fatihah kan, maghdubi. Makanya baca Quran harus ada powernya, Pak ya. Walaupun saat suara saya nggak enak, bukan masalah suara, ya, tapi dimaksimalkan. Setiap huruf harus benar-benar dimaksimalkan. Kita ulang ayat 2. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Him, nggak boleh him. Allazi hum fihi mukhtalifun.
mukhtalifun. Iya. Jadi belajar bareng-bareng begini kadang ada triknya juga, Pak, biar salahnya nggak ketahuan. Bacanya pelan dia, berhentinya duluan. Sebelum teman-teman berhenti, dia berhenti duluan, biar nggak kedengeran salahnya. Jadi saya pengalaman soalnya. Kita ulang. Allazi hum fihi mukhtalifun. Allazi hum fihi mukhtalifun. Oke. Siapa yang mau nyoba, Pak? 1, 2, 3. Ayat 1, 2, 3. Kalau nggak ada yang ngacung, saya tunjuk. Silakan. Perkenalkan nama, asal, istrinya berapa, anaknya berapa. Maaf, ini Pak, pakai mic. Nggak boleh pulang nanti kalau nggak usah. Maaf Kang Asep. Oh, besok nggak masuk lagi. Bang Koroni. Harus pakai mic. Udah berani mundur lagi. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf shin-nya tebal. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membunyikan huruf ra, R-nya mohon maaf seperti orang cadel harusnya Pak ya. Hirrah, nirra. Usahakan seperti itu bunyinya Pak, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diperjelaslah R-nya, kayak orang cadel aja. Nirra. Coba diulang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terburu-buru hirrahnya. Hirrahmanirrahim. Ra, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kita nggak nyampe ayat 4 Pak ya. Kita bismillah aja dulu nih. Nggak apa-apa Pak. Demi kebaikan, demi perbaikan. Sekali lagi Pak, bismillah. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang yang diperbaiki haknya. Him, huruf haknya tipis. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lanjut Pak, ayat 1. Amma yatasaalun. Baik. Huruf yang panjang, yang dipanjangkan 2 harokat, itu dia ada alamatnya, ada tandanya. Ada huruf mad, yaitu berupa alif. Ada huruf mad yang berupa waw. Ada huruf mad yang berupa iya. Ketiga ini dia harus sukun. Ketika dia nggak ada, maka jangan ada yang dipanjangin sedikit pun. Amma, ma-nya ada nggak huruf alif? Nggak ada. Maka setelah mengucapkan huruf mim yang di surah Naba ini, amma di kalimat ini, segera mungkin pindah ke kalimat berikutnya. Jangan lama-lama mendaratnya. Amma yatasa, ma yatasa. Jangan dikasih kesempatan untuk panjang ya.
bagi yang enggak ada huruf madnya. Diulang lagi, Pak Amung. Amma yatasa'alun. Oke, ayat 2. Anin naba'il Ba sama i itu bukan mad, ya. Alif itu alif alif. Ulang. Anin naba'il azim. anin nabail Anin naba'il azim. Ulang lagi. Anin naba'il azim. Iya. Lanjut, Bapak. Allazi hum fihi. Z-nya kepanjangan. Allazi hum. Allazi hum muhtalifun. Fihi-nya jangan ditinggal. Fihi-nya ajak. Allazi hum fihi muhtalifun. Iya. Kurang lebih begitu Pak lah catatannya ya. Jadi setiap huruf yang gak ada madnya jangan dipanjangkan atau diberi jedah berhentinya terlalu lama. Allazi hum fihi mukhtalifun. Nah, ada manfaatnya Pak. Salah satu manfaat gunnah, menahan gunnah atau huruf yang panjang 4 harokat, 6 harokat. Manfaatnya apa? Kita bisa melirik ke huruf atau kalimat berikutnya ya. Contohnya tadi di ayat 1 dan 2 itu ada gunnah, ada huruf mad, tapi mata harus sudah bisa ngelirik ke sampingnya agar terhindar kesalahan yang apa namanya, yang sedikit-sedikit lah. Amma ya. Mulut kita masih di amma, tapi mata udah bisa ngelirik. Udah bisa ngelirik ke ayat berikutnya, ke kalimat berikutnya, ke baris setelahnya. Nah, salah satu apa namanya trik baca Quran tidak terjadi kesalahan yang terus-menerus ya. Usahakan baca Quran satu halaman ini tidak ada salah. Gitu Pak ya. Baik, syukran jazakumullah Pak Mu. Ada yang mau coba lagi? Udah disebutin. Udah disembunyikan. Nggak apa-apa Pak, kita belajar. Ayo, siapa lagi Pak? Baik, kita ulang dari 1. Kita 1 ulang sampai ayat berikutnya nanti. Langsung 3 ayat Pak ya. Saya baca 3 ayat, kemudian nanti diikuti. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Muhnya hati-hati sebelum dibaca, bersih Pak ya. Muh bukan muh ya. Mukhtalifun, huruf kha-nya bersih dia. Baik, silakan bareng-bareng Pak. 1, 2, 3. Lanjut. Baik. Harus ada berani yang nyoba Pak ya. Tadi saya ini aja biar nggak ngantuk aja. Kita lanjut ayat 4. Kalla saya'lamun.
ain juga banyak yang apa namanya salahnya tidak terasa. Nggak boleh dia lamun atau saya lamun, nggak boleh. Saya ya huruf ain. Ada namanya huruf halqi. Huruf halqi huruf apa namanya, Pak? Artinya apa? Huruf tenggorokan. Ha, saya ya'lamun. Kita ulang. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Naj'alil arda, arda. Bukan ardo. Ya. Arda, arda. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Nah, ayat 1 sampai ayat 5 di ujung ayatnya itu hukumnya sama semuanya. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun boleh dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harokat, bukan rokaat Pak ya, harokat. Kemudian ayat 6 dan seterusnya ini kebanyakan mad aiwad, mad aiwad ya. Mihada, jibala autada, da azwaja. Kalau mau pakai 4 harokat harus seragam. Kalau mau pakai 2, nggak boleh pakai 6 ya. Mad iwad nggak boleh dipanjangin sampai 6 harokat. Alam naj'alil arda mihada. Cukup segitu. Mihada. Nah, kalau sudah hafal, coba dipraktekkan dalam sholat. Bacanya dengan maksimal tadi ya, bukan cuma bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Semuanya jelas hurufnya. Kalau Bapak lagi ngimamin istri ngajak sholat lagi, Isya udah habis nih 4 rakaat, lagi pengen nambah lagi dengar bacaannya, saking indahnya ya. Jadi suara bagus itu sudah menjadi anugerah Pak ya. Cuman bacaan bagus harus diusahakan. Jangan Allah belum ngirim apa namanya takdir nih, bacaan saya nggak bagus-bagus. Jangan nunggu takdir, dijemput itu. Bacaan pengen bagus dijemput. Jadi takdir itu ada yang sifatnya dijemput, ada yang sifatnya enggak dijemput. Yang enggak dijemput apa Pak? Ajal. Enggak perlu dijemput. Mau ngumpet dimanapun kalau udah ajalnya pasti selesai. Gitu Pak. Kalau pengen bacaan bagus, ya harus ada usaha, belajar. Kalau huruf-hurufnya pengen jelas, mengucapkannya juga harus ada usaha. Nah, jangan pengen instan, harus ada usaha dulu. Baik, sekarang dari ayat 1 sampai 6 semuanya Pak ya. Dari basmalah dah. Basmalah sampai 6. Silakan 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil
kita lanjutkan sampai ayat 10. Ya, pagi ini sampai ayat 10. Jangan banyak-banyak Pak, kalau banyak-banyak ntar aus. Kan bulan puasa nih, nggak ada minum soalnya. Ayat 7. Ayat 7. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Jangan bunyi wal jiba, wal jiba. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Ada da-nya datar Pak. Da bukan autada. Da ini nggak boleh. Ya. Kalau berhentinya seperti itu, jadi seolah-olah ada apanya Pak? Ada huruf hamzah di belakang. Wal jibala autada. Da landai. Nah, surah Ad-Duha juga sama. Semuanya yang bukan mad arid disukun atau bukan qalqalah, yang mad iwad lah. Kalau berhenti bacanya dilandaikan. Wad-duha wal-laili idza saja. Nah, kalau keluar huruf ha atau ha gimana Ustaz? Nggak boleh. Kalau nggak sengaja ya jangan diulangi lagi kesalahannya. Harus bersih dari apa namanya huruf ha, karena nggak ada huruf ha-nya. Kita ulang. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Nah, membunyikan huruf qalqalah ya, seperti bentuknya berharokat. Ya, bukan wa khalaqa. Wa khalaqa. Wa khalaqnakum. Nah, kan dia masuk huruf isti'la tadi kan? Kha, sa, dha, ta, za, gha, qaf. Wa khalaqa. Wa khalaqa. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, bukan falaq. Falaq. Atau huruf yang lainnya, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb, bukan wa tab. Wa tabba. Wa tabba. Coba ya. Terutama huruf qaf lah, huruf qaf. Pak Haji mau nyoba? Baik, kita ulang. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna nawmakum subata. Nah, di ayat 9, 10, 11 saya sering dengar orang baca surah An-Naba ini bukan waja'alna, tapi waja'alna. Waja'alna, bukan waja'alna. Ya kan? Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna. Bukan wajah, bukan wajah, tapi wajah. Ya. Waja'alna, karena dia berharokat bukan sukun. Wajah, bukan wajah. Waja'alna naumakum subata waja'alnal laila libasa. Ya, kita ulang. Waja'alna naumakum subata
وجعلنا الليل لباسا waja'alna nal ditekan. Waja'alna al-laila libasa. Baik, cukup. Tajwidnya sementara saya nggak kasih nama-namanya. Ya, insya Allah di masjid kita ini, Masjid Al-Hidayah, tahsinnya rutin setiap pekan 1 dan pekan 3. Nah, saya berharap bapak-bapak ikut, Pak ya. Tidak ada rasa minder atau bagaimana. Kita belajar bareng lah pokoknya, belajar bareng. Ya. Karena mentadaburi ayat Al-Quran itu ada 2, Pak. Mentadaburi ayat Allah ya. Ayat Allah itu ada 2. Pertama, ayat yang kita baca ini, atau wahyu lah, ya kan? Wahyu. Wahyu kita tadaburi mulai dari bacaan hukum-hukum tajwidnya, kemudian kalau bisa nanti sendiri dipahami terjemahannya, tafsirnya, dan kandungan-kandungan ayat tersebut dipelajari. Kemudian ayat Allah yang kedua apa? Semua ciptaan Allah di muka bumi ini. Ini ayat juga, ya kan? Ada makanya ada namanya tadabbur alam, tadabbur alam, cara menghayati alam, alam kekuasaan Allah, ciptaan Allah, gunung yang tinggi. Ya. Siapa yang buat? Allah. Alam yang indah, air terjun yang menyejukkan mata kita, siapa yang buat? Allah. Itu ayat-ayat Allah juga. Ya. Tapi yang kita pelajari ini adalah tadabbur Quran. Tadabbur Quran tidak selalu belajar langsung tafsirnya, tapi dari hukum-hukum tajwidnya kita perhatikan juga. Ya, menjadi kewajiban kita. Belajar Quran hukumnya apa, Pak? Wajib apa? Fardu apa? Fardu kifayah. Cuman jangan salah memaknai. Fardu kifayah kan ini, Ustaz. Kalau sudah diwakili Pak Ansori berarti udah selesai, nggak ada kewajiban saya. Jangan begitu, Pak. Kalau begitu Pak Ansori doang yang ngaji, yang lainnya kemana? Kan gitu kan. Fardu kifayah. Kemudian baca Al-Quran pakai tajwid sesuai tajwidnya, hukumnya fardu ain, wajib. Seperti sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hukumnya sama. Oleh karenanya kita sebisa mungkin terus perbaiki bacaan kita, ya. Terus jangan sampai merasa puas. Nah, ya, Utsman bin Affan beliau ya memberikan nasihat, idza tahurat qulubuna masyabi'na bi tilawatil Quran. Kalaulah hati ini bersih, suci, tanpa dosa, tanpa salah, masyabi'na bi tilawatil Quran, maka tidak akan merasa puas baca Al-Quran, tidak merasa kenyang. Nah, syaba'an itu sebetulnya artinya ini, Pak ya, kenyang. Syaba'an, ana syaba'an. Nah, jadi kalau bisa setiap hari ada waktu yang dikorbankan untuk baca Quran. Karena kalau mengikuti kesibukan sampai tengah malam juga sibuk terus gitu, Pak ya. Nah, sebisa mungkin apa yang sudah menjadi kewajiban kita, yang sudah kita pelajari, terutama ayat-ayat Allah ini, dari tajwid-tajwidnya, gunnah, terutama gunnah, Pak. Gunnah sama mad ini paling banyak, jangan sampai salah. Gunnah sama mad paling banyak, terutama mad tabi'i yang 2 harokat.
yatasaalun, naba'il azim, lazi. Itu setiap ayat pasti ada huruf madnya. Ya. Setiap ayat pasti ada huruf madnya. Kalau qalqalah gampang lah. Qalqalah tinggal dipantulin aja. Qul huwallahu ahada, Allahus samada. Samad, ya, jangan somad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Umpamanya ditanya, kok nggak pakai qalqalah? Qalqalah tadi cuma sedikit bunyinya, jangan sedikit-sedikit, diperjelas. Apalagi di akhir ayat. Di akhir ayat kan hukumnya qalqalah kubra, kalau besar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, diperjelas, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada soal, pertanyaan, putar tajwid atau bacaan Al-Quran? Soal juga nggak ada, Pak? Ada juga. Silakan, Pak. Muh, huruf kha. Mukhtalifun. Muh. Iya. Silakan, Pak Ansari. Iya, baik. Huruf mad ini ada 3 yang tadi saya sebutkan. Ada huruf wawu, ada huruf alif, ada huruf ya. Ketiganya ini dia harus sukun. Kalau hidup bagaimana? Enggak bisa dijadikan huruf mad. Mad ini huruf yang dipanjangkan. Kalau dia berdiri sendiri tanpa sebab, maka dia panjangnya 2 harokat. Ya Pak ya. Contohnya mana? Ayat 4 bisa dilihat, atau ayat 3. Kalau ayat 3 terjadinya disebabkan huruf ya. Allazihum, zihum, itu huruf mad, ya-nya. Ya, sukunnya huruf mad. Fihi, itu huruf mad. Nah, kalau allazi diberikan tanda bendera seperti ayat 1 tadi. Tasa, itu ada benderanya tuh, Pak, yang warna biru. Ya. Atau bisa disebut lambang mandiri lah, lambang mandiri. Apapun itu istilahnya, itu hanya ini aja, mempermudah, ya. Bukan suatu ketetapan. Oh, namanya lambang mandiri berarti? Bukan. Oh, namanya bendera? Bukan juga. Hanya mempermudah aja mengenalnya. Kalau Bapak punya nama lain, silakan kasih nama dia. Allazi, kalau nggak ada lambang mandirinya atau benderanya, maka dia hanya 2 harokat. Ya, ayat 4 sama. Kalla, la disebabkan huruf apa amatnya? Berupa alif. Ya, berupa alif. Kalla, kalla itu ada berapa huruf? Kok 2? 3. Ka, lam, dan alif. Nah, makanya luar biasa nih kita. Rasulullah kasih kabar, baca Quran itu pahalanya 1 huruf 10 di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan 700 satu huruf, tinggal dikali lipatkan, ya kan? Kalla ini bukan 2 huruf tapi 3. Makanya setiap ada huruf mad harus diperjelas panjangnya. Kalau panjangnya nggak dibaca, ya nggak jadi 3 huruf dia. Kalla saya'lamun, kallanya nggak jadi 3 huruf, jadi 2 karena nggak ada madnya. Makanya kita baca pakai mad sesuai dengan tulisan. Kalla saya'lamun. Ya. Kalau di luar bulan Ramadan tadinya kita dapat 30 kebaikan, ini cuma 20. Kenapa? Karena madnya dihilangkan. Nggak mau dong kita, ya Pak, pengennya lengkap, sempurna, dapat pahalanya. Kalla saya'lamun. Jadi yang huruf sukun ini terhitung kebaikan juga. Oleh karenanya disinilah pentingnya kita belajar tajwid, belajar tahsinul Quran. Yang huruf-huruf sukun tetap apa? Diperjelas. Yang panjang, yang sukun, yang qalqalah harus diperjelas. Qul huwallahu ahad. D-nya diperjelas.
Jangan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apalagi yang menjadi imam. Jadi imam harus benar-benar maksimal bacaannya, ya. Gitu Pak ya, karena menanggung seluruh jamaah yang berada di masjid. Ada berapa orang jamaah? Shaf 1, shaf 2, shaf 3. Imam semuanya menanggung, ya, bacaannya. Silakan Pak. Kan Ali sama yang udah ada nih contohnya. Kalau yang tadi wawnya di itu bukan yang talifun itu. Iya sama. Ya. Yatasaalun, mukhtalifun. Nah, itu karena dia terjadi di akhir ayat, maka dia bukan 2 harokat lagi, maka menjadi 4 sampai 6. Iya Pak, tadi ini ayat yang ditanyakan Pak Cucu, huruf waw yang terjadi di akhir ayat, dia kalau diwakafkan menjadi 4 sampai 6 harokat. Yatasaalun. Tapi kalau dia disambung ke ayat kedua, dilanjutkan, maka berubah hukumnya menjadi 2 harokat. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. 'Anin naba'il 'azimil ladzi. Boleh nggak saat disambung begitu? Boleh. Yang penting harokat terakhirnya harus diperhatikan. Kalau emang dia berharokat hidup, dibaca hidup. Sama seperti suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Mima. Menyambungnya jangan sampai salah. Ntar harokatnya kasrah, dibacanya fathah. Nggak boleh. Harus diperhatikan betul untuk menyambungnya. Boleh Pak, kalau mau disambung boleh, ya, cuman jangan sampai salah. Tapi kalau sudah diberikan kemudahan, diberikan kenyamanan, ngapain pakai yang ribet-ribet? Kalau emang sudah berhenti aja. Amma yatasaalun, kan lebih nyantai kalau berhenti kan, nggak memaksakan. Kecuali kalau di ayat-ayat yang panjang di surah Al-Baqarah, Al-Imran, sebisa mungkin berhentinya ini tepat lah. Ustadz, ada wakaf, memang ada wakafnya berhenti, cuman kejauhan Ustadz, saya nafasnya nggak kuat. Cari posisi yang pas, jangan dipaksakan. Akhirnya dia menyambung nafas di tengah-tengah ayat yang panjang, ya nggak boleh, ya Pak, tidak diperbolehkan. Makanya baca Quran itu tidak ada paksaan untuk sampai wakaf harus begini-begini, enggak. Senyaman mungkin, dibuat senyaman mungkin. Adanya gunnah, adanya panjang pendek, itu agar bisa terasa nyaman. Coba kalau amma yatasaalun nggak ada gunnahnya, nggak ada madnya, enak nggak? Amma yatasaalun, didengarnya nggak enak. Nah, insya Allah nanti kalau sudah terbiasa, ada temen yang bacanya salah, gatel tuh kuping. Bukan gatel pengen digaruk Pak, pengen benerin gitu. Cuma kan tipe orang beda-beda Pak ya. Kalau dibenerin ada yang menerima dengan logowo, ada yang tersinggung. Nah, ini yang bikin kita ragu gimana cara ininya ya gitu. Yang imam juga begitu juga sama Pak. Makmum ngoreksi, ini bacaan imam salah nih di sini. Gimana ya cara menegurnya? Nah, tinggal caranya itu yang perlu dicari lah. Gitu Pak ya, biar nggak ada ketersinggungan. Itu cukup mungkin dari saya Pak ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan kita terus bersama Al-Quran. Bukan hanya di masjid, di rumah, di kantor, di mobil lagi macet, ikutin murotal yang ada di audionya, bisa ya. Intinya bismillah, kita sama-sama berusaha bersama Quran sepanjang hayat, itu Pak ya. Karena kalau bersama Quran sepanjang hayat, insya Allah jalan menuju ridha Allah tidak akan pernah putus, tidak pernah redup.
Hudal lil muttaqin. Al-Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.